I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Eka Puspita dari kelas 2022B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang Balai Pustaka. Nah, sebelum kita mengkaji terlebih dahulu, kita menjelaskan sejarah Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka atau biasa dikenal sebagai Zaman Siti Nurbaya. Menurut Sarwadi 2004, halaman 24 mengatakan bahwa nama Balai Pustaka merujuk pada 2 pengertian, yaitu yang pertama sebagai nama penerbit, yang kedua sebagai nama angkatan dalam sastra Indonesia. Sebagai penerbit dan angkatan tentu tidak terlepas dari riwayat pendirian Balai Pustaka itu sendiri. Pada akhir abad ke-19, pemerintah banyak membuka sekolah bumi putra dengan tujuan untuk mendidik pegawai rendahan yang dibutuhkan oleh pemerintah Belanda. Akan tetapi, sekolah-sekolah yang awal mulanya disangka tidak akan berkembang, justru berkembang semakin pesat. Banyak masyarakat yang pandai membaca dan menulis. Melihat minat masyarakat yang pesat dalam hal membaca, maka pemerintah Belanda menjadi khawatir jika rakyat akan membaca buku-buku dari luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah Belanda membentuk sebuah komisi yang diberi nama Komisi untuk Bacaan Rakyat dan Sekolah-Sekolah Bumi Putra. Komisi ini dibentuk pada tanggal 14 September 1908 di bawah pimpinan Dr. G.A.J. Hazen pada tahun 1917. Namanya diganti menjadi Balai Pustaka, kemudian berkembang dengan pusat pada tahun 1920. Riwayat sastra Indonesia modern seolah-olah berpangkal pada Balai Pustaka. Iskandar Wasid dan kawan-kawan 1972 halaman 9 menyatakan bahwa Balai Pustaka menjadi ukuran gengsi sastra Indonesia. Bahasa yang dipelihara Balai Pustaka dianggap sebagai bahasa yang paling tinggi budayanya. Ia menjadi ikon kebudayaan elit, mencitrakan sekumpulan orang terhormat, terpelajar, dan paling berjasa dalam membangun sastra, bahasa, dan kebudayaan Indonesia. Ciri khas Angkatan Balai Pustaka yaitu bercorak tentang kisah kasih tak sampai dan adat istiadat, artinya peralihan romantisme yang mengunggah perasaan dan emosi pembaca. Hal-hal yang diusahakan oleh Balai Pustaka. Yang pertama, membukukan cerita-cerita rakyat agar tidak hilang. Yang kedua, menerbitkan buku bacaan sehat bagi rakyat Indonesia. Yang ketiga, menerbitkan karangan-karangan asli karya bangsa sendiri seperti Ajab dan Sengsara dan Siti Nurbaya. Yang keempat, menerbitkan majalah dalam bahasa daerah seperti Panji Pustaka atau bahasa Melayu, Rajewa atau bahasa Jawa, Parahyanga atau bahasa Sunda. Sastra Angkatan Balai Pustaka Sarwati 2004 menyebutkan bahwa ada 3 tokoh penting dalam Angkatan Balai Pustaka, yaitu yang pertama Nur Sultan Iskandar, pengarang yang paling produktif yang karangannya mencapai 50 judul sehingga dia mempunyai pengaruh besar terhadap sebagian besar sastra Balai Pustaka. Yang kedua, Abdul Muiz, terkenal karena roman yang berjudul Salah Asuhan yang terbit pada tahun 1928. Salah Asuhan dianggap roman yang sangat menarik pada masa itu. Yang ketiga, Marah Rusli, merupakan penulis roman Siti Nurbaya yang telah menjadi ikon Angkatan Balai Pustaka. Biografi Marah Rusli. Marah Rusli yang sastrawan bernama lengkap Marah Rusli bin Abu Bakar. Ia dilahirkan di Padang pada tanggal 7 Agustus 1889. Ayahnya Abu Bakar adalah seorang bangsawan Pagaruyung dengan gelar Sultan Pangeran, sedangkan ibunya berdarah Jawa keturunan Sentot Alif Basyah, seorang panglima perang pangeran di Ponorogo yang ditugaskan oleh Belanda ke Minangkabau untuk menghadapi Perang Padri. Namun kemudian ia membelot dengan membantu perjuangan rakyat Minangkabau melawan kolonialis Belanda. Kajian dalam novel
Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Penggalan roman Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Setelah berhasil bertemu dengan ayahnya, Samsul Bahri pun meninggal dunia. Sebelum meninggal, dia minta kepada orang tuanya agar dikuburkan di Gunung Padang dekat dengan kekasihnya Siti Nurbaya. Permintaan itu dikabulkan oleh ayahnya. Dia dikuburkan di Gunung Padang paling dekat dengan kekasihnya Siti Nurbaya. Dan disitulah kedua kekasih itu bertemu terakhir dan bersama untuk selama-lamanya. Dalam kutipan roman Siti Nurbaya, ini sangat bercorak romantik, sentimental yang melukiskan perjuangan cinta Samsul Bahri kepada Siti Nurbaya berlebihan, yakni sampai meninggal pun ia meminta agar dikuburkan dekat dengan kekasihnya Siti Nurbaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block.